doakan ya Jono biar cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita semua. Amin. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini ada yang mau memimpin berdoa? Saya. Oke, sini maju. Dapat. Ini ya. Ayo silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu kemarin kita udah belajar tentang rukun iman. Salah satu rukun iman yang udah kita pelajari yaitu iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada orang terbaik. Nah, ada berapa rukun iman? Ada. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang ke-5 yaitu beriman kepada hari kiamat. Oke. Kalau kita yakin akan adanya hari kiamat, kira-kira apa sih yang kita lakukan buat diri sendiri? Ada yang tahu? Rajin sholat. Oke. Berbuat baik biar selamat. Oke, bagus. Berbuat baik. Oke. Nah, makanya itu iman kepada hari kiamat itu bukan cuma hari kiamat, hancurnya dunia, terus ada surga atau neraka, tapi tentang tanggung jawab juga segala perbuatan yang kita perbuat di dunia. Nah, perhatikan satu video ini ya, anak-anak.
tadi video tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ada yang tahu nggak apa sih hari kiamat itu? Hari akhir. Hari akhir, bukan weekend ya. Iya. Nanti bisa aja. Oke, belum ikut. Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan segala isinya suatu saat akan mengalami kehancuran, yaitu kiamat. Dan setelah itu, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Ada yang mau baca ayat ini? Saya Oke, silakan. Artinya aja nggak apa-apa. oke. Artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 22 halaman 7. Oke, Ayat 7. terima kasih. Berarti kiamat itu pasti datangnya, pasti terjadi dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Kemudian ada dalil tentang hari akhir. Ada yang pertama itu kapan hari kiamat. Ada yang mau baca artinya? Tunjuk Bu, tunjuk. Tunjuk ya, Jia. Benar. Ya, dia boleh dibaca artinya. Dalil tentang kapan sih hari kiamat itu? Jadi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu terasa berat bagi makhluk di langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang padamu melainkan secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti manusia aja nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad tahu nggak ya kira-kira? Enggak. Nggak ada yang tahu ya kecuali Allah. Ada yang mau baca ayat artinya yang surat Toha ayat 15? Aku Ibu. Oke, boleh Nadia. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Aku hampir menyembunyikannya agar setiap diri dibalas sesuai dengan apa yang diusahakannya. Berarti hari kiamat itu nggak tahu kan kapan kapan datangnya, maka itu kita harus selalu bersiap. Salah satu ikhtiar untuk bersiap apa? Beribadah. Ya betul. Terus? Berbuat baik. Ya, ada lagi? Menjauhi maksiat. Ya betul. Nah, kira-kira nanti tuh pas hari akhir itu ada peristiwa apa aja sih? Nah, ini ada. Yang pertama itu Yaumul Barzakh, yaitu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Jadi orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat itu bakalan dibangkitkan kembali. Kemudian ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Kita nanti bakalan kayak di sidang gitu, teman-teman, adik-adik. Terus ada Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika dunia. Nanti amal kita akan ditimbang baik dan buruknya. Banyak berat yang mana nih? Berat yang baik apa malah berat yang buruknya? Semoga timbangan kita kelak nanti di hari akhir berat timbangan yang baiknya. Amin. Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Ya, yang banyak melakukan kebaikan berarti
nanti dia akan mendapatkan kenyamanan kelak di akhirat. Begitupun yang sebaliknya, surga dan neraka. Nah, bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk ke neraka. Serem juga ya hari kiamat tuh, serem banget ya. Daripada kita tegang, anak-anak kita ice breaking dulu yuk, bangun dulu biar nggak takut sama kiamat karena serem banget ya, buminya hancur. Oke, ice breakingnya itu ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Nanti cepet ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lagi cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, makasih. Semoga ke-refresh ya otaknya. Nah, kira-kira apa sih tanda-tanda nanti terjadinya hari kiamat itu? Nah, hari kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah ini ada tanda-tanda kiamat sughra. Yang pertama, hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa berdosa atau salah ataupun malu. Ini udah lumayan muncul ya tanda yang nomor 2 ini. Banyak masjid megah tapi sedikit jamaah. Nah, kita yang muda-muda wajib ya untuk meramaikan masjid. Jangan sampai masjid di sekitar kita sepi, padahal di lingkungan sekitarnya banyak anak muda. Yang keempat, banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Naudzubillah, insyaallah anak-anak yang di sini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Yang kelima, semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Ya semoga kita dijauhkan ya dari musibah tersebut. Kemudian yang 6, ilmu agama sudah diabaikan. Yang ketujuh, menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Alhamdulillah. Nah, kalau tanda-tanda kiamat kubur itu apa sih? Yang pertama, ada turunnya Dajjal. Di sini ada yang tahu Dajjal itu apa? Tahu. Apa coba? Monster. Orang jahat. Yang matanya cuma 1. Terus apa lagi? Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Rambutnya keriting, panjang. Badannya. Oke, dia serem ya Dajjal itu ya. Nanti dia akan mengajak manusia kepada keburukan, menjadi pengikutnya. Yang kedua, munculnya binatang melata yang aneh. Apa tuh? Kebetulan itu belum pernah lihat ya. Jadi insya Allah belum terjadi lah ya kiamat kubro ini. Yang ketiga, ada matahari terbit dari barat. Yang keempat, keluarnya asap dari semua sudut bumi atau yang disebut duhon. Iya, betul, duhon. Nah, perilaku apa sih? Perilaku sehari-hari apa yang mencerminkan beriman kepada hari akhir? Yang pertama apa? Menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Dan kebetulan anak-anak di sini orang-orangnya nggak sombong, baik, suka menolong ya. Masya Allah banget sih anak-anak ini. Terus yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini. Korupsi termasuk adil nggak? Tidak. Oke, semoga kita dijauhkan dari sikap korupsi ya. Amin. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Nah,
Nah, kesimpulan dari iman kepada hari akhir itu ialah setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita sebagai umat muslim meyakini adanya hari akhir, maka kita akan selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Nah, Ibu ada tugas nih buat masing-masing kelompok. Untuk yang kelompok visual bisa bikin mind map dari materi yang telah Ibu sampaikan ya. Baik Ibu, yang mind map ini yang lucu juga nggak apa-apa sih. Untuk kelompok auditori kalian berdiskusi ini, Ibu kasih buat coret-coret. Nanti kalian presentasiin ya hasil dari diskusi kalian. Oke. Untuk anak yang kinestetik, Ibu apa ya? Oke, mungkin apa itu ya? Itu deh. Siswa yang sebelum mengetahui iman kepada hari akhir tuh kalian jadi ada dua sikap gitu. Dia bisa berbohong atau suka ngebully temennya, terus nanti yang satunya yang sudah tahu mengimani hari akhir. Iya, nggak boleh nih nanti di akhirat ada tanggung jawabnya loh gitu ya. Ya, satu setan satu malaikat gitu ya. Iya, ya gitu. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Maju duluan. Kita Bu. Oke, ayo. Kelompok kinestetik. Kita mau jajan. Ini udah boleh belum sih? Iya, boleh mulai. Kenapa? Karena kita harus berbuat baik. Kenapa harus berbuat baik? Karena nanti di hari akhir kita akan dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Ya, sikap kita, perbuatan kita. Jadi kita nggak boleh begitu sama teman. Saya kita tolongin dia. Maafin aku ya. Dan titip jajan ya. Oke Bu, udah. Oke, bagus, good job. Ayo, kelompok lain. Kita menjelaskan. Gambarnya bagus banget. Jadi teman-teman, kita sebagai umat muslim yang baik harus mempercayai adanya hari akhir. Jadi di hari akhir itu nanti segala perbuatan kita yang ada di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya. Mau itu kita baik atau kita buruk, pasti akan mendapat balasannya masing-masing. Nah, Terima kasih. Kelompok visual sudah siap? baru Bu. Jadi kami akan menjelaskan sketsa pada hari kiamat. Nah ini namanya hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Selanjutnya ada Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nah ini ada Yaumul Mizan atau timbangan. Mana akan kita ditimbang ya? Baik dan buruk. Mudah-mudahan kita Amin. Dan ini kita penentuan masuk surga atau neraka. Semoga kita masuk Surga.
Berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.